kan, ya udah jarang ngomong, aku cerita dia tidur, marah. Sekarang saya nggak gitu caranya. Dulu keliru, pas suami di tempat tidur, saya keliru caranya, strateginya salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Ismail Kontim yang berbahagia. Selamat berjumpa kembali di Ajmal Kontim Channel. Kali ini kita akan mereaksi sebuah video tentang laki-laki, kebiasaan laki-laki. Ini video dari Dr. Aisyah Dahlan, pakar psikologis. Dan ini temanya berkaitan tentang kebiasaan laki-laki yang harus dipahami oleh perempuan atau pasangannya. Tanpa berpanjang waktu, mari kita simak video berikut ini. Maka jangan heran ibu lagi ngobrol-ngobrol di tempat tidur, belum selesai ibu cerita, suami ibu tidur. Itu bukan karena nggak suka sama ibu, pusat tidurnya lebih lebar. Dan dekat di dalam pusat tidur itu bersamaan dengan pusat menjaga keamanan ekonomi. Berarti dia udah penat sekali, udah capek tidur. Dulu saya kesel tuh kan, ya udah jarang ngomong, aku cerita dia tidur, marah. Sekarang saya nggak gitu caranya. Dulu keliru, pas suami di tempat tidur, saya keliru caranya, strateginya salah. Biasalah perempuan agak makeup sedikit, ngerapiin makeup segala, itu makan waktu 15 menit. Kan rugi dia 15 menit kita tinggalin. Makanya biasanya. Teman-teman semuanya, ini bukan pembelaan terhadap kaum laki-laki, tapi ini hanya sebagai pembelajaran kita aja, supaya kita punya wawasan referensi dan bisa bijaksana dalam menyikapi hidup berpasangan, berdampingan. Sekarang saya itu kalau dia udah di tempat tidur, saya langsung ya, nanti aja bersihin makeup, ngomong, jadi lumayan kan, 15 menit, setengah jam, disitulah saya ngomong. Walaupun suami akan lihat laptop, HP. Kok dia nggak liatin kita, Bu Aisyah? Karena otak laki-laki lebih kuat lihat benda daripada lihat wajah. Itu otak laki-laki. Kenapa, Bu Aisyah? Mata laki-laki itu lebih kuat lihat benda. Kenapa? Ini loh putih-putih mata ini, Bu. Ya, yang putih-putihnya lebih lebar, putih-putih mata perempuan. Ternyata lebih lebar dari mata kalau perempuan ngomong kuat lihat wajah. Laki-laki. Laki-laki kalau diajak ngomong cuman 5 detik kuatnya lihat wajah. Makanya kalau ibu ngomong sama suami dan ibu liatin terus mukanya, ayah tahu nggak? Uang sekolah itu cuma 5 detik langsung lihat tembok, Bu. Lihat HP. Ya, makanya dia sambil ngomong lewat HP. Dan nggak usah merasa dia lihat HP lagi, lihat HP, Bu. Nggak usah. Ya, nggak usah. Paham tentang ini, Bu? Makanya saya kadang-kadang dulu tersinggung tuh. Suami saya habis sholat subuh dia lebih senang lihat motornya daripada lihat wajah istrinya. Dulu tersinggung dulu. Ya. Makanya sekarang pernah tuh suami saya lagi pegang laptop. Ya, mungkin pernah dengar ceritanya. Udah dandan. Malum perempuan kan. Ayah, aku udah cantik belum? Suami saya begini. Iya cantik. Terus saya kan marah. Yang bener, udah cantik belum? Tambah marah dia. Iya cantik, kenapa sih? Karena saya tahu bahwa laki-laki lebih senang lihat benda, dan sekarang memang era gadget, era gawai, maka saya rubah strategi. Kalau saya mau tanya saya sudah cantik apa enggak, sudah rapi, foto selfie kirim ke HP-nya. Ayah, aku udah cantik belum? Suami saya lebih senang lihat muka saya di HP-nya daripada lihat langsung. Buktinya apa dia senang lihat muka saya? Foto saya dia zoom. Saya pernah dapati foto saya di zoom, bahagia banget. Ya Allah, di zoom. Jadi kayak gitulah, Bu. Daripada kita berantem hal-hal yang berbeda. Nah, ini pusat tidur sama. Siapa yang pernah waktu punya anak masih bayi?
Anak bayi ibu nangis, ibu bangun, bapaknya nggak bangun. Itu bukan karena dia tidak mau bangun. Laki-laki pada saat tidur, listrik otaknya 70% mati. Kalau perempuan saat tidur 90% listrik otaknya nyala. Makanya ibu-ibu tidur pun ibu dengar anak nangis, ibu dengar suami ngorok, ibu dengar ada yang ketok pintu. Itulah tidurnya perempuan. Banyak perempuan-perempuan bilang sama saya, Bu Aisyah, saya nggak bisa tidur, saya kurang tidur. Kenapa Bu? Setiap saya tidur tuh nggak lelap gitu, selalu dengar. Begitulah perempuan tidur. Allah ciptakan untuk mendengarkan apa yang terjadi sekeliling. Ibu coba kalau ibu lelap terus, apalagi kemarin zaman pandemi, anak memang sudah tidak tidur sama ibu. Tengah malam dia ketok pintu kamar ibu untuk minta obat demam. Coba ibu nggak bangun-bangun gimana coba? Ya kan? Sekali-sekali aja kita kebablasan, paling 3 bulan sekali karena capek banget. Ya. Disitulah Allah punya kuasa lagi, dibangunkan suami. Tapi pas suami bangun, bukan gendong anak, dia bangunin istrinya. Mama, anakmu bangun. Ngerti Bu tentang ini Bu? Jadi jangan lagi cemburu. Kadang kita Allah kasih itu untuk bisa nyelamatin anak, cuman karena kita cemburu sambil gendong anak liatin bapaknya, nggak bangun. Nggak bangun. Itu yang bikin capek. Itu yang bikin capek. Dan karena laki-laki memang senang tidur, maka perhatikan tempat tidur harus rapi. Nggak usah mewah, rapi, wangi, bersih. Makanya biasanya saya semprot itu wangi. Dan ibu yang jadi kita nih, istri yang jadi teman tidur, itu pun juga harus bersih, rapi, wangi, glowing. Bibir jangan. Jadi ini memang untuk pasangan suami istri ya. Karena sepertinya kalau untuk yang masih single agak sedikit ada perbedaannya begitu. Memang kalau untuk laki-laki yang sudah beristri, sepertinya ini seperti inilah fakta yang sebenarnya terjadi. Pucat-pucat amat. Ya, saya sering kan HB saya turun pucat banget. Oh, saya nggak mau dia ketahuan pucat. Pakai lipstick. Makanya supaya bertahan lipstiknya apa Bu? Saya pakai lipstick Arab. Yang hijau itu dia tahan lama. Kalau lipstik biasa nempel di tempat tidur, lipstik Arab yang nggak wangi Bu, pakai gitu. Ya, tetap rawat wajah glowing, supaya kalau tengah malam suami bangun dia lihat istrinya glowing dan merekah bibirnya, walaupun istrinya tidur agak nganga-nganga dikit, tapi bibirnya merekah, masya Allah. Dan harus wangi, karena sunnah kita perempuan tidur dekat suami pakai minyak wangi. Ya, makanya saya sama adik-adik saya bikin minyak wangi supaya bisa semprot dari ujung rambut sampai ujung bawah dengan harga tidak mahal. Saya mau tidur gitu tuh. Ya, pantang buat saya daster 2 hari dipakai untuk tidur, nggak bisa. Memang daster lama tapi yang harus wangi gitu. Kenapa Bu Aisyah? Karena ya hipotalamus juga pusat syahwat birahi. Memang suami tidur duluan, tapi tengah malam bangun Bu. Tengah malam bangun, pengen ngajak ibadah istrinya. Dia lihat kan cantik, tambah. Dia punya syahwat bangun. Kita dicolek. Sementara ibu-ibu, ya Allah baru juga tidur. Ya, baik teman-teman semuanya, ini bukan cerita, memang ini fakta sebenarnya yang terjadi antara suami dan istri yang sudah berumah tangga ya tentunya. Jadi ini fakta-fakta yang terjadi dan memang ada hal-hal yang harus dipahami setiap pasangan. Termasuk dalam video ini disampaikan tentang kebiasaan laki-laki dalam ketika di rumah atau di kamar khususnya, dan ini perlu saling memahami antara laki-laki dan perempuan. Saya pribadi menyikapi video ini ya bagus, tetapi juga untuk laki-laki
tetap juga harus mawas diri, karena tidak semuanya kesalahan ada pada laki-laki atau tidak semuanya kesalahan ada pada istri. Semuanya harus berkolaborasi dan saling memahami. Jika sudah tercipta saling memahami, maka tercipta juga nanti suasana yang harmonis. Karena kalau tanpa ada komunikasi, tanpa ada saling memahami, ini saya memang akan ada selalu pertentangan, konfrontasi. Perbedaan itu akan menjadi mencuat lebih besar ketika tidak ada saling memahami. Oleh karena itu teman-teman semuanya, ini kembali kepada diri kita masing-masing. Jadi ciptakanlah saling memahami kondisi masing-masing. Semoga saya selalu bahagia selalu teman-teman semuanya. Semoga umur panjang dalam ketaatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.